kelompok keputusan berdasarkan program. Ada dua, pengambilan keputusan terprogram dan pengambilan keputusan tidak terprogram. Proses pengambilan keputusan. Yang pertama, tahap penemuan masalah. Yang kedua, tahap pemecahan masalah. Dan yang ketiga, tahap pengambilan keputusan. Menurut Herbert A. Simon, terdapat 3 fase. Fase pertama, fase inteligensia. Fase kedua, fase desain. Fase ketiga, fase pemilihan. Menurut Richard E. Levin, terdapat 6 tahapan. Yang pertama, tahapan observasi. Yang kedua, tahapan analisis dan pengenalan masalah. Yang ketiga, tahapan pengembangan model. Yang keempat, memilih data masukan yang sesuai. Yang kelima, perumusan dan pengetesan. Dan yang keenam, pemecahan. Model pengambilan keputusan. Model adalah percontohan yang mengandung unsur bersifat menyederhanakan untuk dapat ditiru. Model terbagi atas: 1. Model kuantitatif. 2. Model kualitatif. Model tersebut masing-masing terbagi lagi dalam model probabilitas, konsep nilai harapan, dan model matriks. Model pohon keputusan, model kurva identiferen, dan model simulasi komputer, model matematika, simulasi, permainan operasional, model variabel, model fisik. Oke, segitu aja yang saya jelasin. Lalu saya akan ngasih sedikit studi kasus tentang teori keputusan. Pengambilan keputusan strategi di perusahaan Miniso. Ini latar belakang dari Miniso ya. Miniso adalah perusahaan retail yang didirikan di Tiongkok pada tahun 2013, dikenal dengan produk gaya hidup termasuk barang-barang rumah tangga, elektronik, alat tulis, dan produk kecantikan. Miniso berhasil tumbuh dengan cepat berkat model bisnis yang menekankan produk berkualitas dengan harga terjangkau, desain menarik, dan pengalaman belanja yang unik. Perusahaan ini memperluas jangkauan globalnya dengan membuka ribuan toko dari berbagai negara dalam waktu singkat. Namun, pada pertengahan 2000-an, Miniso menghadapi beberapa tantangan, termasuk meningkatnya persaingan, perubahan preferensi konsumen, dan fluktuasi ekonomi global. Manajemen Miniso harus membuat keputusan strategi penting untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Nah, masalah yang dihadapi oleh Miniso sendiri adalah meningkatkan persaingan baik dari perusahaan retail tradisional maupun e-commerce yang menawarkan produk serupa dengan harga yang bersaing. Yang kedua, ketergantungan pada ekspansi fisik. Model bisnis Miniso sangat bergantung pada pembukaan toko fisik baru untuk pertumbuhan yang membawa risiko tinggi di tengah perubahan perilaku belanja konsumen. Yang ketiga, perubahan referensi konsumen. Konsumen mulai mencari produk yang lebih ramah lingkungan dan etis, serta pengalaman belanja yang lebih terintegrasi dengan teknologi. Adapun opsi strategi untuk Miniso, yang pertama diverifikasi produk dan fokus pada produk ramah lingkungan. Mengembangkan lini produk baru yang lebih ramah lingkungan dan etis untuk menarik konsumen yang peduli lingkungan. Dan yang kedua, digitalisasi dan pengembangan e-commerce. Pengembangan platform e-commerce yang kuat dapat mengintegrasikan teknologi digital di dalam toko fisik untuk menawarkan pengalaman belanja yang lebih menarik dan modern. Opsi ketiga, mengurangi ekspansi fisik dan fokus pada pasar yang menguntungkan. Mengurangi laju pembukaan toko fisik baru dan fokus pada pasar yang paling menguntungkan sambil memperkuat operasi di lokasi yang ada. Dan yang keempat, analisis strategi dan kemitraan. Membentuk analisis dengan merek global atau teknologi untuk memperluas portofolio produk atau meningkatkan daya saing dalam teknologi retail. Dari studi kasus yang telah saya bacakan, hasilnya adalah keputusan ini memungkinkan Miniso untuk tetap
kompetitif dan di pasar yang semakin digital, meningkatkan penjualan online dan mengurangi risiko yang terkait dengan ekspansi fisik yang cepat. Fokus pada digitalisasi juga membantu